Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang hadapi Brunei di leg kedua, Sintayong matangkan strategi misteriusnya. Legenda Timnas Inggris bantu matangkan pemain muda arahan Sintayong. Naturalisasi Nathan Joaon bakal dikebut PSSI. Dan mimpi timnas Vietnam berpotensi dikubur oleh skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, gemar mengorbitkan pemain muda untuk memperkuat tim asuhannya. Terbaru, pelatih asal Korea Selatan ini memberikan kesempatan Hoki Caraka untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia ketika bersua Brunei Darussalam di babak kualifikasi Piala Dunia. Selain Hoki Caraka, Sintayong sejatinya juga membawa pemain muda lainnya, yakni Zaki Ashraf dan Arkan Fikri. Menanggapi hal tersebut, rekan timnya di Timnas Indonesia U20 yang saat ini bermain untuk Persija Jakarta, yakni Cahya Supriyadi dan Alfrianto Niko, buka suara. Mereka berhasrat mengikuti jejak rekan jebolan Timnas U20 Indonesia yang kini dipromosikan pelatih Sintayong ke Timnas Indonesia itu. Diakui Cahya Supriyadi pastinya membutuhkan kerja keras untuk bisa dilirik Sintayong lagi. Skuad Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Di mana saat ini mereka sedang melakukan pemusatan latihan di Jerman, skuad Garuda sejatinya juga melakukan beberapa laga uji coba di sana. Di samping itu, di sela-sela pemusatan latihan itu, ada kabar bahagia menghampiri salah satu pemain muda. Arkan Kakak tiba-tiba muncul dalam 5 nama pemain dari Asia yang bakal bersinar di Piala Dunia U17. Dalam artikel yang dibuat oleh FIFA itu, Arhan Kakak disandingkan dengan 4 nama seperti Ryuno Sugesato dari Jepang, Yoon Do-young dari Korea Selatan, Amir Muhammad Razaknia dari Irak, dan Lazizbek Mirzaev dari Uzbekistan. Dalam artikel tersebut, mereka juga menilai bahwa striker Persis Solo itu memiliki naluri penyerang yang tajam. Arhan Kakak juga disebut punya pengambilan keputusan yang cerdas. Selain itu, penyelesaian akhirnya sangat bagus sebagai pemain muda. Salah satu klub kasta tertinggi Liga Norwegia, yakni Viking FK, menawarkan penjualan jersey Saint Patinama kepada pecinta sepak bola tanah air. Penawaran tersebut diberikan seiring dengan berjalannya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saint saat ini menjadi salah satu pemain keturunan andalan di Timnas Indonesia. Melalui akun Instagram resmi klub, Viking FK membandrol jersey pemain 25 tahun itu seharga 135 euro atau sekitar 2,2 juta rupiah sudah termasuk ongkos kirimnya. Dengan adanya kabar tersebut pun, beberapa netizen Indonesia menyambutnya dengan baik. Beberapa di antaranya bahkan ingin membeli jersey Saint Patinama. Selain itu, dengan penjualan jersey pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini, Viking FK berharap kedekatan supporter Indonesia dengan Viking FK semakin erat. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia pada hari Selasa 17 Oktober besok. Jelang menghadapi laga tersebut, Sintayong mendapatkan kabar baik terkait persiapan para anak asuhnya. Di mana kondisi para penggawa Garuda apik, meski memiliki waktu persiapan yang singkat. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mendarat di Brunei Darussalam pada hari Jumat lalu. Dengan hal tersebut pun, pelatih asal Korea Selatan itu tak susah untuk memilih starting 11-nya di laga nanti. Di samping itu, salah satu bek kiri Timnas Indonesia, Saint Patinama, juga mengungkapkan kebugaran fisiknya dan rekannya. Pemain Viking FK ini bahkan siap untuk bertarung sejak menit awal di laga tersebut. Sintayong juga diprediksi akan mempercayai Saint Patinama untuk mengisi lini pertahanan kiri Timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga tampil apik bersama Garuda di leg pertama kemarin. Salah satu pemain muda yang diorbitkan Sintayong telah melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia Senior ketika skuad Garuda bertemu dengan skuad Tawon di leg pertama laga kualifikasi Piala Dunia. Hoki Caraka telah dipercaya pelatih asal Korea Selatan itu untuk melakukan debutnya sejak menit pertama hingga menit ke-58.
Meski tidak mencetak gol, Hoki Caraka bermain cukup apik hingga terlibat dalam proses gol pertama timnas Indonesia yang diciptakan oleh Dimas Derajat. Ia melakukan sundulan usai menerima umpan silang dari Asnawi Mangkualam. Hal itu pun membuat salah satu legenda Inggris buka suara. Dennis Wise memberikan pesan kepada Hoki Caraka untuk tetap konsisten dan fokus dalam menjalani karir sebagai pesepak bola profesional. Lebih lanjut, Dennis Wise akan menelpon sang striker milik PSS Sleman itu jika sudah mulai merasa cepat puas dan tidak bersikap profesional lagi. Itu artinya Sintayong bakal dibantu legenda Chelsea tersebut jika Hoki Caraka mulai tak disiplin di timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemain asal Gunung Kidul itu merupakan jebolan Garuda Select Season 3 dan 4. Di sana, Hoki Caraka dikenal sebagai striker tajam yang akan haus gol. Salah satu rival timnas Indonesia, yakni Vietnam, diberi target tinggi oleh pihak federasinya walaupun sedang tidak berada di kondisi yang baik-baik saja saat diasuh Philippe Trouchy. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk The Golden Stars itu memiliki dua agenda penting seperti timnas Indonesia, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Kedua tim ini sejatinya akan bertemu di grup yang sama. Dua kali bertemu timnas Indonesia, Vietnam dipaksa untuk bisa mengalahkan skuad Garuda sesuai tujuan yang telah ditetapkan Federasi VFF. Seolah tutup mata dengan hasil Vietnam di FIFA Matchday Oktober 2023, Federasi Vietnam sesumbar bisa menemukan cara untuk bisa mencapai target tersebut. Sebagai informasi, timnas Vietnam sendiri saat ini sudah melakukan 2 pertandingan FIFA Matchday, di mana kedua laga tersebut skuad arahan Philippe Trouchy itu mengalami kekalahan 2-0 atas Cina dan Uzbekistan. Sebaliknya, timnas Indonesia bisa saja mengubur mimpi Federasi Vietnam. Kans tersebut cukup besar untuk skuad Garuda. Sebab saat ini skuad arahan Sintayong memiliki tren positif, ditambah dengan solidnya para pemain di bawah asuhan Sintayong. Apalagi jika kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 menggunakan video asisten referee. Alat ini membuat Vietnam mati kutu. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini terus melakukan persiapannya untuk menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua pada hari Selasa besok di Stadion Hasanal Bolkiah. Dalam persiapannya menghadapi tim berjuluk pasukan tawon itu, Sintayong mulai memberikan latihan taktik. Berdasarkan game plan yang disiapkan, juru taktik asal Korea Selatan itu terlihat ingin tim asuhannya kembali mengurung pertahanan Brunei dan mendapatkan kemenangan telak lagi seperti di pertemuan pertama. Di samping itu, salah satu pemain timnas Indonesia, Mark Klok, buka suara terkait kemungkinan dirinya diistirahatkan untuk rotasi. Klok mengaku tidak terlalu memikirkannya. Dengan modal kemenangan 6-0, perubahan komposisi pemain mungkin saja dilakukan Sintayong. Saat pertandingan di Jakarta, Klok dipercaya turun sebagai starter. Namun di awal babak kedua, Klok digantikan oleh Ricky Kambuaya. Klok menjelaskan main atau tidaknya dia bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Bagi Klok, siapapun yang bermain harus bisa mendapatkan kemenangan. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu pemain keturunan Indonesia yakni Nathan Joaon hadir langsung saat timnas Indonesia bertanding melawan Brunei Darussalam. Saat itu dia diperkenalkan langsung dan dipertemukan dengan Presiden Jokowi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tujuannya untuk menunjukkan keseriusan sang pemain mendapatkan paspor WNI. Erick Thohir pun memberi sinyal bahwa pemain asal klub Inggris Swansea City ini sudah ditunggu di timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia tahun depan. Pada ajang tersebut, memang skuad Garuda ditargetkan melaju jauh dengan menembus babak 16 besar. Selain itu, mereka juga memiliki kans untuk tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Datangnya Nathan diharapkan bisa menambah kekuatan tim, apalagi pada Piala Dunia mendatang ada 8,5 tim asal Asia yang mendapatkan tempat dari FIFA. Dengan begitu, secara tidak langsung Erick Thohir bakal mempercepat proses naturalisasi sang pemain. Nathan kemungkinan akan dinaturalisasi bebarengan dengan JIZ. Bek timnas Indonesia Saint Patinama buka suara terkait persiapan timnya jelang menghadapi Brunei Darussalam pada 17 Oktober besok. Saint Patinama menjelaskan waktu yang ada dimaksimalkan untuk persiapan tim. Menariknya, selain sesi latihan fisik, mereka diberikan beberapa tantangan. Tujuannya agar bisa membawa keceriaan dari tim dan membuat suasana latihan lebih cair. Pemain asal Viking FK ini menegaskan bahwa dia bisa beradaptasi dengan baik.
Sebelumnya, Sen jadi pemain yang harus melewati perjalanan hingga 22 jam dari Norwegia ke Jakarta. Dia juga hanya diberikan menit bermain yang sedikit oleh Sintayong agar bisa segera pulih. Menatap dua leg kedua melawan Brunei Darussalam, pemain berusia 25 tahun ini sudah dalam kondisi lebih baik. Hal ini jadi sinyal bahwa posisi bek kiri skuad Garuda akan diwarnai persaingan sengit.